Hidup itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat, ayat 56. Inilah maksud dan tujuan mengapa kita diciptakan di bumi ini. Hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hambanya yang wajib taat tanpa maksiat. Jika taat maka menjadi kebaikan, dan jika maksiat menjadi nilai keburukan. Kemudian pada akhirnya di akhirat akan menjadi timbangan amalan. Setiap amalan akan dihitung sekecil apapun nilainya. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, maka barang siapa mengerjakan kebajikan seberat zarah, yang sangat kecil sekali, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, yang sangat kecil sekali, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan kemudian hasil timbangan ini akan mengantarkan kita akan kemana tempat kehidupan abadi selanjutnya. Ke dalam surgakah? Tempat tinggal yang di dalamnya penuh dengan segala kenikmatan. Ataukah neraka? Tempat tinggal yang isinya hanyalah siksaan dan derita saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai ayat 9, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi, ibadah kebaikan kita akan menjadi nilai diri kita kelak di akhirat, untuk dibandingkan dengan keburukan-keburukan amal dunia ini. Oleh karena itu isilah kehidupan ini dengan ibadah. Isilah kehidupan ini dengan amal soleh, karena setiap amal soleh akan dinilai sebagai ibadah. Setiap ibadah akan diberi nilai positif, sedangkan setiap dosa dan kesalahan bernilai negatif. Mari kita hitung kira-kira selama hidup ini mana yang paling banyak nilainya. Mumpung masih ada waktu, ayo kita kumpulkan amal soleh, ibadah kita agar kita semua beruntung. Allah berfirman, demi masa sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Jadikan setiap helaan nafas ini ibadah. Setiap detik masa dalam kehidupan ini harus bernilai ibadah. Hidup ini harus jadi ibadah. Hidup itu adalah ibadah. Ibadah seperti apa? Tentunya ibadah yang harus benar. Ibadah sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya Nabi kita. Ibadahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan umat, uswatun hasanah. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Ikutilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohlah ia semampu kita, jangan semau kita. Ikuti sunnah-sunnahnya yang mulia, karena kelak ia akan memuliakan kita, dunia dan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kita semua, jika kita mengikuti amal ibadah Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkait ibadah, setidaknya ada 3 model orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tipe hamba sahaya atau budak, yaitu mereka yang ibadah karena merasa wajib dan takut akan hukuman yang akan diberikan jika tidak patuh. Ia takut akan ancaman neraka atau siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah karena takut. Tipe kedua, yaitu ibadah seperti seorang pedagang. Ibadah karena ingin ganjaran semata. Semangat ibadah jika ia nilai pahalanya besar. Berharap mendapat surga yang paling tinggi sehingga ia akan berusaha mengumpulkan amalan yang terbaik. Bolehkah ibadah karena alasan itu? Tak ada yang salah dengan ibadah model pertama maupun kedua. Tapi ada yang lebih menarik. Ada alasan yang lebih indah. Yaitu tipe ibadah model ketiga. Mereka yang beribadah karena rasa cinta. Cinta terhadap kekasih yang sangat ia cintai. Ibadah yang melahirkan rasa nikmat, sehingga ia selalu ingin berlama-lama dalam ibadahnya. Selalu rindu ingin beribadah dan beramal. Rindu menunggu kesempatan datangnya waktu untuk beribadah lagi, karena ia mendapatkan rasa nikmat akibat cinta. Bahkan ia pun tak sadar betapa lama ia beribadah. Seperti makom Rasulullah saat ia sedang sholat malam. Begitu lama baginda sholat hingga tak sadar sampai kakinya bengkak akibat lamanya ia ibadah sholat malam. Begitu lama berdiri, hingga dalam rakaat baginda Nabi membaca surat Al-Baqarah yang begitu panjang, dalam satu rakaat.
Bagaimana mungkin bisa dilakukan kecuali karena rasa cinta pada sang pemilik kalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kita rasa cinta dalam ibadah kita, sehingga kita mampu merasakan halawatul iman, lezatnya iman, nikmatnya ibadah kepadanya. Selalu rindu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.